Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam dan bahagia untuk kita semua. Bapak Ibu, pada hari ini saya dan Pak Masrur nanti secara bergantian akan melaksanakan pendampingan individu yang kedua dengan agenda visi dan prakarsa perubahan sekolah. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya nama Ima Melati Dewi, adalah CGP Angkatan 10 dari SMPN 3 Jember. Kami dari kelas saya dan Pak Masrur kebetulan satu kelas, kami di 253B, dan Pak Yasin adalah PP kami, ya, seperti itu. Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Yasin tadi, tujuan diskusi kita adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Sebelum masuk ke acara inti kita, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dulu waktu kecil, pasti kalau ditanya mau jadi apa jika sudah besar, beragam jawabannya ya. Monggo saya mulai dari Bu Yati. Bu Yati dulu mau jadi apa kalau sudah besar? Waktu kecil ditanya itu apa jawabannya Bu Yati? Bingung juga ya, tapi akhirnya saya sudah ada cita-cita, ada pikiran itu SD sekitar kelas 6. Iya. Baru Ingin jadi guru memang ya Bu Yati ya. Ternyata terwujud menjadi guru. Terima kasih Bu Yati. Bu Saima, bagaimana? Dulu mau jadi apa jika sudah besar? Bu Saima. Ketika saya ditanya mau jadi apa kalau sudah besar, saya bisa menjawabnya saya ingin jadi insinyur pertanian. Oh, insinyur pertanian. Karena pada saat itu bapak saya memang seorang petani. Iya, jadi terinspirasi dari bapak ya. Iya. Terima kasih Bu Saima, mulia sekali cita-citanya. Bu Alfiana, monggo. Mau jadi apa kalau sudah besar? Kalau saya karena UTK dulu saya deket ya sama guru TK saya, Iya. terus membekas sekali bahwa waktu TK dulu senang terus nyanyi, terus masuk cita-cita saya itu pengen jadi guru TK. Oh, jadi guru TK. Jadi saya kan happy terus nyanyi. Oh gitu ya, selalu happy. Baik, terima kasih Bu Alfiana. Bu Pipin? Iya. Oh, arsitek. Kemudian setelah SMA berubah jadi desainer interior. Kuliahnya tercapai Bu, desainer interior dan seperti di desainer interior. Tapi kemudian jadinya jadi guru. Iya, tapi ada seni-seninya juga ya, ada menggambar-gambarnya. Baik, terima kasih Bu Pipin. Berikutnya Bu Tiara, apa cita-citanya Bu Tiara dulu? Mau jadi apa kalau sudah besar? Gak ada cita-cita, mungkin gambarannya mau apa? Kadang anak-anak sekarang kan absurd kalau ditanya mau jadi apa, kadang mau jadi Superman, kadang jawabannya bisa seperti itu. Kalau Bu Tiara bagaimana? Jadi guru memang. Oh, memang jadi guru, ya. Spesifik jadi guru apa begitu Bu Tiara? Matematika memang lebih. Oh, memang suka matematika. Baik, terima kasih. Pak Nusa, monggo. Dulu kalau sudah besar mau jadi apa Pak Nusa? Karena dulu saya tuh sukanya bermain dengan teman-teman, selalu lebih happy ketika ada kapal lewat. Sehingga kita berseru karena kita lingkungannya Madura ya. Selalu ada ungkapan begini, minta kesena kapal. Oh gitu, kuat ya itu Pak ya, bisa itu ya. Ketika itu saya langsung secara spontanitas dan keinginan itu ingin menjadi pilotnya. Oh iya, jadi pilot. Terima kasih. Alhamdulillah sampai sekarang Pilot ya Pak, pilot keluarga ya Pak. Monggo, terima kasih. Bu Yuda, monggo. Terima kasih Bu Bima. Saya mulai kecil, itu tidak tahu setiap misi mulai kecil kan dulu ada buku nota ya, anak kecil nama ini cita-cita itu dikumpulkan. Saya tulis pengen jadi. Kemudian saya SMP sudah mulai ngelesi anak-anak SD. Walaupun ada yang bayar, bayar biok dan lain-lain. Nah, SMA saya juga masih tetap pengen jadi guru. Sampai juga demikian waktu SMA lulus,
memang ini pendidik sejati ya. Bu Riril, monggo Bu Riril. Ini kalau saya paling aneh karena kalau saya dulu waktu kecil bermacam-macam cita-citanya saya ini ya menuju ke belakang itu dari SDK itu pengennya jadi dokter. Berkembang SD kelas berapa itu karena ada Doraemon ya. Waktu itu ya ada kantong punya kantong gimana caranya ya kalau jadi Doraemon. Iya. Terus SMP sudah berakal sehat mungkin. SMP kemudian jadi insinyur. Waktu yang dibayangkan saya insinyur itu adalah apa namanya terjun ke lapangan gitu ya, entah itu yang dibayang saya waktu itu karena zamannya kelompok capir dan lain sebagainya ya tontonan saya itu mungkin Pak Yasin belum. Sepertinya Pak Yasin tidak mengalami kalau pencapir ya. Itu dibayangkan saya itu kayaknya mengasihkan apa namanya pesawat terus itu insinyur pertanian mungkin sama dengan Bu Ima. Terus SMA beralih Bu waktu itu karena memang ada tontonan yang sangat menyentuh saya dan ada apa istilahnya ya tokoh yang ketika saya melihat itu jadi figur yang kok Menginspirasi, ya. menginspirasi saya. Psikolog waktu itu akhirnya dari SMA kemudian sampai kuliah akhirnya saya memilih Kesampaian berarti ya mimpinya ini. belum kesampaian Oh, karena belum. saya belum sekolah psikolog ya. Oh. Tapi paling tidak sudah Iya. sarjana psikolog. Iya. Begitu. Terima kasih Bu Riri. Monggo terakhir Pak Masrul. Baik, terima kasih. Kayaknya cita-citanya besar Pak Masrul ini ya. Cita-cita besar tapi tidak tercapai. Baik, pada waktu kecil memang saya mengidolakan seorang ayah ya. Karena ayah itu adalah panutan buat saya. Kemudian ayah saya adalah kebetulan seorang guru agama. Nah, di waktu kecil saya memang ingin menjadi guru agama. Kemudian menginjak SMP, kemudian SMA agak berubah pemikirannya karena sudah agak dewasa dan dewasa penuh. Kemudian di SMA kok enak ya jadi polisi ternyata ya, hanya diam saja, apalagi polisi lalu lintas. Wis lungguh-lungguh di jalan, mereka wong kaya lemah oleh duwe bisa merokok, bisa ngopi lah. Kemudian saya lihat ternyata jelek juga di jalannya polisi. Nah akhirnya lulus SMA, saya ingin berubah lagi cita-citanya. Cita-citanya menjadi guru. Terserah pokoknya menjadi guru. Nah, kebetulan waktu SMA lulus saya mendaftar di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian saya juga mendaftar di Universitas Malang sama di Jember. Pas kebetulan terakhir di IAIN itu saya juga mengambil jurusan dakwah agama. Kemudian di pengumuman tes terakhir IAIN kebetulan di UNED juga pengumuman senam PTN itu mas ya. Nah akhirnya saya bingung ini mau saya ambil yang mana. Kalau ambil yang di IAIN saya jelas menjadi guru agama dan ustadz sudah banyak ustadz di rumah gitu. Saya nanti takut nganggur dan lain-lain gitu. Kemudian yang di sastra kebetulan di UNED ini di sastra. Saya ingin mencoba yang sastra. Tapi cita-cita saya ingin menjadi guru. Bagaimana nanti setelah lulus dari sastra kemudian bisa mengajar. Akhirnya saya memutuskan untuk mengambil yang di UNED. Kemudian saya juga mengambil agama. Nah, akhirnya jadi guru saya ya. jadi guru. Cita-cita yang Tersampaikan kan? Tersampaikan. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Baik, ini ya. Jadi kalau waktu kecil kita ditanya kalau besar mau jadi apa? Itu sebenarnya kita itu belajar membuat visi. Ya, jadi meskipun kita nggak tahu nanti kesampaian atau enggak, kita punya cita-cita besar, sesuatu yang ingin dicapai. Gitu.
Jadi visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong ya. Jadi visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang petunjuk arah yang menuntun atau memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Itulah yang dimaksud dengan visi. Visi itu adalah bintang penunjuk arah atau pemandu ya. Bisa digambarkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kalau sebagai dalam hal guru penggerak, visi itu adalah suatu cita-cita atau impian yang ingin diwujudkan oleh seorang guru penggerak terkait sosok murid atau sekolah yang diimpikan di masa yang akan datang. Karena semuanya itu harus berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu. Nah, saya akan memutarkan video pembacaan puisi karena saya nggak bisa puitis seperti Bu Yuda. Nanti mohon dilihat apa yang menggetarkan hati Bapak Ibu dari video ini. Monggo Bapak Ibu. Aku melihat Indonesia, karya Bung Karno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Geladan, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak,
Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah puisi Aku Melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno, ya, presiden pertama kita. Nah, apa yang menggetarkan hati Bapak Ibu ketika mendengarkan video puisi tadi? Monggo, ada yang mau berpendapat? Bu Yuda? Monggo Bu Yuda. Melihat judulnya Aku Melihat Indonesia. Nah, tapi di situ di bait-bait puisi itu ditampilkan kalimat-kalimat yang artinya banyak beraneka, seperti burung berbuntut dan sepoi-sepoi. Jadi seolah-olah dengan beraneka ragamnya, ada lagu dari Batak, lagu dari ini, ada dari apa, tetap yang dilihat Indonesia. Artinya keberagaman Indonesia yang sekian banyak itu hanya satu Indonesia. Kalau ini kita kaitkan dengan kurikulum sekarang seperti visi yang disampaikan oleh Bu Ima tadi. Jadi suatu lembaga akan mencapai visi impian tadi dengan berbagai macam tadi tetap satu divisi. Ya. Luar biasa sekali, kelas untuk Bu Yuda. Ada lagi yang mau menambahkan, teman-teman? Monggo. Nggih, monggo Asrul. Dari judul Aku Melihat Indonesia ini kita bisa melihat bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, semuanya bukan milik orang lain, bukan milik sang pencipta. Tetapi kita mendengarkan, kemudian kita merasakan, kita melihat indah, kemudian mendengarkan burung, kemudian mendengarkan lagu yang sangat merdu sekali, itu bukan milik orang lain, tapi apa? Kita melihat itu semuanya adalah di Indonesia. Keberaneka ragam, kemudian keberagaman yang ada di Indonesia itu adalah sepenuhnya milik Indonesia, bukan milik orang lain. Kita harus bersyukur bahwa kita harus bangga diri bahwa kita adalah benar-benar orang Indonesia asli dan harus banyak bersyukur. Terima kasih Pak Masrul, luar biasa. Baik Bapak Ibu, kalau saya cermati dan saya baca referensinya, ya, jadi apa yang beliau tulis ini mencerminkan visi besar Insinyur Soekarno atas keberagaman Indonesia, ya. Jadi Indonesia yang besar ini menjadi satu kekayaan, ya, meskipun beragam di bawah satu bendera, yaitu Indonesia. Itu adalah visi besar dari Insinyur Soekarno. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Visi, ya, visi itu kalau tadi kan yang dituliskan Insinyur Soekarno tadi bisa menggetarkan kita karena visi itu berupa kalimat-kalimat yang menggunakan kata bermakna kuat, spesifik, berorientasi masa depan, menekankan potensi yang ada sehingga khas menggambarkan murid dan sekolah dalam konteks yang sesuai dengan kenyataan masing-masing. Itu adalah meramu visi itu harus seperti ini, gitu Bapak Ibu. Mari kita lihat visi sekolah kita Bapak Ibu. Oh belum ya? Kita sebelum ini kita membayangkan dulu cita-cita untuk murid impian kita seperti apa. Silakan di chat Padletnya sudah saya kirim, monggo diisi. Kita akan melihat nanti. Ya, ada di grup untuk Bu Alfiana dan Bu Yati sudah saya share. Ada 6 pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang, silakan dilengkapi. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk. Kemudian yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa. Monggo silakan diisi, saya akan tampilkan. Diisi dari yang pertama dulu, Bapak Ibu, monggo. Monggo ditulisi nama dari Bapak Ibu ya, nanti bisa saya agendakan.
tapi tidak ada siapa yang mengisi ini. Tidak ada namanya, lupa menuliskan. Bu Yati? Oh iya. Ya. Diklik lagi bisa ya, ditulis ya, ditulis namanya dari Bu Yati. Apabila sudah di pertanyaan atau kalimat rumpang pertama, monggo beranjak ke kalimat rumpang berikutnya. Ada 6 Bapak Ibu. Ini kalimat rumpang yang pertama, kalau di layar terpotong, nanti saya bacakan Bapak Ibu. Terpotong di sini. Baik, sambil menunggu mengisi di kalimat rumpang yang lain, saya akan bacakan di pertanyaan pertama. Kita memimpikan murid-murid yang dari Bu Yati, memimpikan murid yang memiliki motivasi intrinsik yang kuat untuk belajar. Pak Masrur berkelakuan baik, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan bahagia. Bu Pipin memiliki keimanan, ketakwaan ini serupa ya dengan Pak Masrur dan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Bu Saima bahagia sesuai dengan kodratnya sebagai manusia yang berkembang sesuai zamannya. Bu Alfiana belajar dengan bahagia di setiap pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kemudian Bu Yuda memimpikan murid yang penuh perasaan bahagia tanpa tertekan dalam pembelajaran, ya, mengharapkan murid yang terfasilitasi skill yang dimiliki. Bu Riril ya, ini bukan Ririn. Saya memimpikan murid yang berakhlak mulia, berbudi pekerti, luhur mandiri ya. Di sini bisa disimpulkan tadi ada berakhlak mulianya ya, bahagia gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah
Pertama, Bu Saima, setiap murid punya keunikan sendiri-sendiri. Pak Masrur memiliki karakter unik, ya, jadi unik serupa. Yang ketiga, Bu Pipin, individu memiliki kodrat alam dan kodrat zaman yang harus dibimbing, dituntun untuk terus berkembang agar bahagia sesuai pilihannya. Bu Yati percaya bahwa anak-anak itu hebat, ya. Kemudian Bu Riri, setiap murid memiliki potensi, keunikan dari yang sudah dibaca ini, ya. Jadi anak itu unik, ya. Kemudian Bu Yuda, bahwa murid adalah insan yang memiliki talenta yang berbeda. Ini juga, ya, senada juga keunikan bahwa anak itu unik, berbeda-beda. Bu Alfiana, ya, unik. Jadi intinya dari pertanyaan kedua, apa yang disampaikan teman-teman, bahwa setiap individu murid kita itu adalah berbeda dan unik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan, Bu Saima, saya mengutamakan sistem meningkatkan potensi bakat dan minat. Ya, kemudian Pak Masrur, kepentingan anak-anak, kerjasama yang baik. Bu Yati mengutamakan peserta didik, mungkin maksudnya berpihak pada murid, gitu, ya. Kemudian Bu Pipin, kepentingan murid, ya. Jadi intinya murid-murid, gitu. Yang Bu Riril, pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kalau bisa disimpulkan dari yang ditulis teman-teman ini, berpihak pada murid, ya, ini, ya. Karakter Pancasila berpihak pada murid. Berikutnya, pertanyaan keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Pak Masrur membaca adalah sesuatu yang harus dibiasakan karena dapat memperluas wawasan. Kemudian Bu Saima, belajar itu adalah proses yang menyenangkan dan harus selalu bisa menciptakan suasana tersebut dalam belajarnya. Bu Yati, tata tertib sekolah wajib dipatuhi. Bu Pipin, kewajibannya adalah belajar dari segala hal, ya. Kemudian ini siapa? Tanpa nama. Sekolah adalah tempat, siapa ini? Tanpa nama. Bu Yudara? Sampun, ya. Bu Riril sepertinya. Oh, Bu Riril. Sekolah adalah tempat untuk belajar, menumbuhkan kebiasaan positif, mengoptimalkan bakat minat juga karakter baik sehingga dapat menjadi pribadi yang unik, berkarakter dan berakhlak mulia. Kemudian Bu Alfiana, murid di sekolah kita sadar betul bahwa proses pembelajaran itu harus menyenangkan dan bahagia, ya, gitu, ya. Ini beragam kalau jawaban ini, ada yang pembelajaran yang membahagiakan, kemudian memiliki wawasan tadi, ya. Kemudian berkarakter juga di sini. Kemudian pertanyaan kelima, kita warga sekolah ini yakin untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih maju. Bu Yati mewujudkan program sekolah, ya, yang sudah diprogramkan. Pak Masrur ada 2, ya. Kemudian, salah tempat, seharusnya di sebelah, ya, Pak. Oke, berikut Bu Saima, untuk menciptakan pembelajaran yang membahagiakan karena tujuan belajar adalah menjadikan manusia yang merdeka di segala aspeknya, ya. Kemudian dengan berkolaborasi, ini Bu Ridil lagi, ya, Bu Pipin. Dengan berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah dapat mewujudkan visi misi sekolah kita. Bu Alfiana bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, menarik, berpihak pada siswa dan membahagiakan mereka. Ini adalah jawaban dari Bapak Ibu semua. Kemudian terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mencapai tujuan kita harus mengembangkan diri dan berkolaborasi. Yang kedua, Bu Pipin, berkolaborasi dan saling menghormati. Mirip, ya, berkolaborasi di sini. Berkolaborasi dan saling menghormati dapat mewujudkan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar yang menyenangkan. Baik, ini adalah jawaban Bapak Ibu. Baik, nanti yang lainnya bisa mengisi, nanti saya akan tetap tersimpan, teragendakan ini, Bapak Ibu. Berikutnya dari apa yang Bapak Ibu isikan dari paragraf rumpang tadi, kita sudah bisa menarik kesimpulan, ya, bahwa apa yang kita impikan untuk murid-murid kita, ya, berakhlak, belajarnya menyenangkan, kemudian guru-gurunya mengembangkan potensinya, ya, berkolaborasi, banyak sekali tadi, ya. Kemudian, ya, tadi apa yang kita cita-citakan untuk murid kita itu harus selaras dengan profil pelajar Pancasila, ya. Nah,
6 dimensi profil pelajar Pancasila, mulai dari berakhlak mulia, kemudian beriman bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, ya, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Ya, ini dimensinya. Dan setelah dimensi ada apa? Dimensi dan elemen. Ya, ini dengan elemennya masing-masing. Berikutnya, Bapak Ibu, mari kita lihat visi kita, visi SMP 3. Saya memberi sinar-sinar di sini karena kita berkilauan. Apa kelihatan ya di sana kilauannya? Iya, ini sparkling ya, atau berpedar gitu, shining, shimmering, splendid gitu ya. Shimmer. Iya, visi SMP 3 itu kalau kita buat akronim itu adalah istimewa. Ya, INTA. Tadi ada itu juga ya yang kita cita-citakan untuk murid kita. Smart, kreatif, menyala, dan berwawasan global. Mari Bapak Ibu kita telah apakah visi sekolah kita sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid yang tadi kita tuliskan di paragraf-paragraf penumpang itu. Mari kita bedah satu-satu Bapak Ibu. Untuk IMTA itu dimensinya yang diambil dari profil pelajar Pancasila adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Setuju gak Bapak Ibu? Sudah sesuai untuk ini gak? Iya, sudah sesuai IMTA, berarti dimensi yang ini. Kemudian sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang mencerminkan visi yang bisa saya rangkum adalah misalnya kalau kita punya pembacaan surat Yasin ya di hari Jumat, ada sholat berjamaah. Oh iya, Pak Yasin bukan yang ini ya, juga Pak Yasin juga. Bisa dipegang kalau yang ini. Kemudian yang ketiga, pembiasaan doa sebelum pembelajaran. Mungkin Pak Nusa bisa menambahkan banyak ya Pak ya di kita ya. Ya, sholat zuhur berjamaah, duha, ya. Juga dengan ini kan bukan hanya sikap tapi juga perilaku, bukan hanya perilaku tapi sikap ya. Anak-anak yang ya membuang sampah di tempat sampah itu akhlak kepada alam ya. Kemudian menyambut siswa saling ke gurunya, sopan itu juga adalah bentuk dari IMTA. Ya, sudah mencerminkan ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah smart. Smart ini bisa diambil dari dimensi bernalar kritis dan mandiri. Beberapa perilaku atau sikap yang ada di SMP 3 yang sudah membudaya adalah diantaranya guru yang aktif mengabdi diri mengikuti berbagai program pelatihan. Pak Yasin misalnya ya mengikuti guru penggerak ya. Kemudian ada di PMM, ada yang aktif di Kombel baik di sekolah maupun di luar sekolah. Kemudian mungkin siswa mengerjakan soal-soal yang hot dari Bapak Ibu guru. Mungkin ada tambahan lagi Bapak Ibu guru sikap atau perilaku ini? Oh iya, dengan segitiga restitusi itu kan anak-anak mencari solusinya ya, mencari solusi dari permasalahan mereka sendiri. Saya sedang belajar modul itu dengan teman-teman. Kemudian segitiga restitusi. Kemudian kreatif ini dimensinya juga kreatif ya, sama sikap dan perilaku yang membudaya di SMP 3 antara lain guru yang menerapkan berbagai model pembelajaran di kelas. Kemudian guru mapel itu berkolaborasi dalam perencanaan pembelajarannya. Kalau kita bahasa Inggris ya Bu, di awal tahun pelajaran kita selalu berkumpul untuk mendiskusikan ini mau disajikan seperti apa, materinya mau diramu seperti apa, agar menarik ya, disajikan sekreatif mungkin. Yang ketiga, karya siswa yang dibuat pada kegiatan P5. Mungkin kita sudah ada ekobrik, ada ekoprint ya Bu Pipin dengan batik coret ya, kemudian mau melukis dengan media pot ya. Kemudian juga anak-anak berkreasi apa kemarin yang proyek yang kedua bullying kan banyak kegiatannya ya, anak-anak dengan ada yang pantomim, ada yang dance, ada yang menari dan banyak lagi. Kemudian misalnya ada ekspresi pega ya Bu Pipin ya. Bisa dijelaskan Bu Pipin ekspresi pega itu seperti apa?
dan lain-lainnya Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kreatif ini sudah membudaya di SMP 3 dan ada divisinya. Kemudian yang berikutnya adalah menyala. Menyala ini maksudnya berpendara, gurunya itu penuh inovasi. Kalau yang sudah membudaya di SMP 3, alhamdulillah Bapak Kepala Sekolah kita juga berprestasi, mendapatkan beberapa penghargaan untuk kepala sekolah yang berprestasi. Aplaus dong untuk Pak Heru. Kemudian yang kedua, siswa meraih prestasi dalam berbagai kejuaraan, baik akademik maupun non akademik. Setiap upacara bendera biasanya di sini Pak Yasin kami memberi reward atau penghargaan kepada anak-anak yang mendapat kejuaraan. Jadi dibacakan, ditunjukkan, jadi dia menyerahkan piagam atau piala atau medalinya itu ke sekolah. Jadi kita apresiasi seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah ini ada juga guru konten kreator. Saya kalau malam tuh suka lihat Bu Tiara ya, Bu Tiara. Kadang kalau ngajar apa les atau di itu aja diunggah di Instagramnya, di TikToknya untuk ngajar. Mungkin ada inovasi-inovasi yang lainnya selain ini. Ada lagi? Bu Alfiana mau menambahkan? Sudah. Baik, berikutnya adalah berwawasan global. Ya, ini dari dimensi berkebinekaan global. Ya, ini kegiatan yang kita laksanakan adalah Arandaru ya kemarin. Bisa dijelaskan Bu, Arandaru Bu Riril atau Bu Saima? Bu Riril? Arandaru kemarin kan memang kita bekerjasama dengan UNED dan mahasiswa UNED yang pelatihan kepemimpinan ya, PPG. Ya. Anti perundungan, jadi anak-anak harus berwawasan global bahwa orang itu ada berbagai macam ya. Baik, dari yang sudah dijabarkan ini berarti kita sudah sepakat Bapak Ibu bahwa visi kita sudah sesuai dengan cita-cita besar murid kita ya. Tadi yang sudah kita tuliskan. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah sesuai Bapak Ibu? Sepakat. Sesuai? Ya, alhamdulillah. Baik. Istimewa ya, Pega istimewa ya, Pega istimewa. Begitu Pak jargon kita Pak. Baik, Bapak Ibu. Nah sekarang bagaimana mewujudkan visi itu dalam sebuah langkah ya. Kalau punya cita-cita tapi kita nggak tahu cara mewujudkannya kan nanti jadi hancur. Saya ada sebuah ilustrasi, mau kita saksikan bersama. Semoga semuanya suka film kartun ya Bapak Ibu, ini hanya sekian menit. Monggo kita nikmati bersama.
tadi adalah cerminan orang yang punya visi ya. Tapi ternyata ada yang mau disampaikan? Siapa yang mau? Bu Yuda? Moga Bu Yuda. Oke. Kalau melihat tadi Bernard ini punya impian, ingin mendaki. Dia mencari cara-cara bagaimana. Pertama menggunakan palu. Ternyata dari usaha-usaha itu ternyata dia sebenarnya punya talenta sendiri, punya kekuatan sendiri dengan cakarnya tadi. Ternyata mampu berjuang. Tapi dengan kemampuannya itu dia juga bahwa mencapai cita-cita dan lain-lain itu kalau menurut ini mencapai ke puncak tidak mudah walaupun kita punya skill. Jadi harus try and try, nyoba sampai dia menggapai dan harus siap what will be happen, apa yang akan terjadi ya kita jalani. Tapi dia yang penting ada usaha bisa sampai ke puncak. Kalaupun nanti banyak sekali halangan, dari di situ ada semangat, ada kemauan untuk mencapai visi. Terima kasih Bu Yuda. Mungkin ada yang mau nambahkan? Monggo. Pertanyaan berikutnya, tadi Bu Yuda sudah bisa menangkap bahwa Bernard ini punya visi, yaitu ingin mendaki gunung es tadi ya. Dia punya visi itu. Kemudian apakah pendakiannya berhasil? Berhasil. Tapi bagaimana nasib gunung esnya tadi? Ambruk Ya. Dia berhasil sampai ke puncak, tapi gunung esnya justru hancur. Bahkan gunung es yang paling besar itu ya. Bapak Ibu, kita bisa menyimpulkan bahwa ketika kita itu punya visi, kita itu harus punya sebuah cara untuk meraihnya ya. Jadi kalau punya visi tapi caranya nggak benar, nanti malah bukan hanya cita-cita kita yang hancur, lembaganya bisa hancur ya. Karena tadi kan yang pokok gunung es besarnya justru hancur karena kecerobohan si Bernard. Sebenarnya bagus sekali, dia sudah senang, dia membayangkan dengan segala macam parlente tadi sudah mau mendaki, tapi berakhir seperti itu. Baik, pertanyaan pemantiknya adalah apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan oleh guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kemudian apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini, bagaimana rentang waktunya? Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini, saya dapat ilmu namanya ini Bapak Ibu, inquiry apresiatif ya. Inquiry apresiatif itu adalah sebuah paradigma atau manajemen perubahan yang memegang prinsip psikologi positif dan pendidikan positif dan pendekatan berbasis kekuatan. Jadi IA ini percaya bahwa semua orang itu punya potensi ya. Semua orang itu punya potensi dan bisa berkontribusi pada sebuah lembaga ya. Jadi semua orang itu punya potensi, semua bisa berkontribusi. Nah, IA atau inquiry, bukan AI ya Bapak Ibu, tapi IA. IA dimulai dengan menggali hal-hal positif dan keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan yang dimiliki oleh organisasi sebelum organisasi itu menapak pada tahap selanjutnya dalam melakukan perencanaan perubahannya ya. Nah, dalam bahasa Indonesia IA ini kan bahasa Inggris ya, inquiry apresiatif. Ini digubah dalam sebuah akronim BAGJA. BAGJA itu adalah dari buat pertanyaan, kemudian A-nya ambil pelajaran, G-nya adalah gali mimpi, J itu adalah jabarkan rencana, kemudian A yang terakhir adalah atur eksekusi. BAGJA. Ternyata saya googling BAGJA itu dari bahasa Sunda ya Pak, ternyata artinya adalah bahagia, ternyata BAGJA. Mungkin ya ini kita harus bahagia ya. Nah, seperti apa keterangannya di setiap tahapan BAGJA itu? Yang pertama adalah B yang pertama tadi adalah buat pertanyaan atau define ya. Di tahap ini Bapak Ibu merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusuran terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan seperti apa. Kemudian
A yang pertama adalah ambil pelajaran, ya, discover, temukan. Pada tahap ini Bapak Ibu mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pelajaran apa yang diambil dari hal-hal positif tersebut. Kemudian yang ketiga, G, gali mimpi atau dream. Pada tahap ini, Bapak Ibu dapat menyusun narasi tentang kondisi ideal yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. Disinilah visi benar-benar dirumuskan dengan jelas. Kemudian berikutnya adalah J, ya Bapak Ibu. Tahap berikutnya adalah jabarkan rencana. Kok ketiga? Salah ini, maaf. Mestinya keempat ya. Di tahapan ini Bapak Ibu dapat merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal penting apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Jadi didesain. Kemudian tahap terakhir adalah atur eksekusi, deliver. Di bagian ini Bapak Ibu memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, kapan akan dilaksanakan dan sebagainya. Jadi apa, siapa, kapan, di mana. Nah, Bapak Ibu, saya di program Guru Penggerak bersama PP saya, Pak Yasin, dan teman-teman CGP yang lain ada petugas waktu itu membuat visi. Nah, karena saya adalah seorang guru, visi saya adalah saya merujuk pada saya sebagai pemimpin pembelajaran terkecil, yaitu di kelas bahasa Inggris. Jadi visi saya adalah terwujudnya siswa yang berkarakter melalui pembelajaran yang menyenangkan, berpusat pada siswa kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Ini visi saya. Menurut Bapak Ibu sudah selaras dengan visi sekolah? Bapak Ibu? Sudah ya. Jadi ini adalah visi saya sebagai guru penggerak, ya. Kita selaraskan dengan cita-cita besar kita, yaitu profil belajar Pancasila dan juga cita-cita sekolah. Kemudian prakarsa perubahan yang saya ambil adalah menerapkan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan dan motivasi siswa di kelas bahasa Inggris. Sekali lagi ini saya merujuk pada saya sebagai pemimpin pembelajaran terkecil, yaitu di kelas ya. Jadi saya belum berani, saya masih belajar, saya masih dalam skup yang kecil di kelas bahasa Inggris. Nah, gambar-gambar yang di atas, foto-foto di atas itu adalah beberapa kegiatan saya yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Saya waktu itu dengan kelas 9 berkolaborasi dengan Bu Yuda ya. Bu Yuda, kita membuat mini komik, kita menggunakan berbagai aplikasi untuk menyelesaikannya. Dan ternyata siswa-siswa itu kalau sudah menggunakan teknologi itu asik, lupa waktu. Bahkan mereka punya kemampuan yang kadang lebih dari kita. Pak, saya belajar dari anak-anak ya. Kemudian di contoh yang lain, anak-anak membuat percakapan. Karena ini berdiferensiasi, saya meminta mereka, maksudnya memberi kebebasan. Ada yang berupa video, ada berupa audio, ya, ada berupa skrip ya. Nah ini kemudian diunggah di medsos. Ternyata ketika anak-anak mengunggah di medsos, kemudian mendapat apresiasi dari gurunya, dari guru yang lain, bukan dari guru mapel itu. Kemudian waktu itu Pak Kepala Sekolah juga memberi respon. Ternyata anak itu sangat merasa diapresiasi ya, merasa senang. Mereka termotivasi untuk terus belajar. Jadi di sini saya menerapkan prakarsa ini karena saya ingin meningkatkan motivasi sekaligus kemampuan anak-anak. Karena kalau kita pakai aplikasi itu kan, aplikasi itu selalu menggunakan bahasa Inggris ya kebanyakan ya. Jadi anak-anak sambil belajar, fun, kemudian mereka juga termotivasi. Kira-kira itu alasannya Bapak Ibu. Kemudian apa yang saya ingin, prakarsa saya ini saya tuangkan dalam sebuah kanvas bagja tadi ya. Jadi buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana sampai atur eksekusinya. Jadi ini adalah langkah-langkah saya tidak akan membacakan semua, sepintas saja. Jadi untuk buat pertanyaan di sini apa yang harus saya lakukan dalam menerapkan teknologi ini ya. Tindakannya mencari referensi, mengikuti pelatihan. Kebetulan saya pernah mengikuti pelatihan itu sampai 9 bulan, Pak. Kata teman saya, kok kayak orang hamil saja 9 bulan. Yaitu dengan
alhamdulillah waktu itu saya direkomendasikan dosen saya, teman kalau biasanya ini ya dari FKIP Bu Eka, jadi itu dari British Council memang dibiayai dan itu berkelanjutan 3 bulan, dan 3 bulan. Jadi ada 3 sertifikat. Saya merasakan banyak sekali manfaat dan ini pelatihannya adalah tentang teknologi dalam pembelajaran. Makanya saya lebih memilih prakarsa perubahan ini karena saya merasa saya sedikit punya bekal untuk mengerjakan ini dan bekerja sama dengan teman-teman. Kemudian diskusi dengan rekan sejawat di FKIPS, melakukan tes diagnostik kognitif dan non kognitif. Ya, ini untuk melihat kemampuan awal siswa. Ya. Jadi teknologi apa yang saya gunakan. Gitu. Berikutnya ambil pelajaran. Siapa saja di sekolah yang sudah memanfaatkan? Pertanyaannya ya, siapa saja yang sudah memanfaatkan? Bagaimana mereka memanfaatkan teknologi? Aktivitas apa yang membuat siswa lebih termotivasi belajar bahasa Inggris? Bagaimana memilih teknologi pembelajaran yang sesuai dengan karakter siswa? Kemudian tindakannya adalah survei pengalaman guru dari mata pelajaran lain dalam pembelajarannya ya, baik dalam bahasa Inggris maupun luar bahasa Inggris. Di MGMPS kebetulan teman-teman kita juga ini ya Bu Alfiana ya, Bu Alfiana, Bu Yuda, Bu Tanti ya, semuanya memanfaatkan teknologi, kemudian mencari referensi memanfaatkan teknologi, kemudian aktivitas yang menarik, kemudian berkolaborasi juga dengan teman-teman. Berikutnya di tahapan gali mimpi, di sini kebiasaan-kebiasaan baru apa yang saya bayangkan terjadi jika berhasil memanfaatkan teknologi ya. Ada beberapa tindakan ya. Yang pertama, meningkatkan pelatihan pengembangan diri semaksimal mungkin, meningkatkan kolaborasi di MGMPS Bahasa Inggris ya. Kita memang tidak ada jadwal khusus MGMPS Pak Yasin, tapi di awal tahun pelajaran itu pasti ada karena kita menyamakan persepsi. Kemudian juga di saat-saat kita butuh untuk ini yang misalnya mau ulangan harian atau mau ini ya penilaian, bentuknya seperti apa, tugasnya seperti apa, biasanya kita selalu berkoordinasi. Kemudian membuat lembar observasi, peningkatan kemampuan dan motivasi siswa, kemudian membuat daftar keterampilan baru yang diperoleh dari literatur. Kemudian menjabarkan rencana, ini ya, apa langkah sederhana atau awalnya yang membuat perangkat pembelajaran yang memanfaatkan teknologi. Apa terobosannya yang dipilih, bagaimana mengukur kemajuannya dan bagaimana usaha menjaga keberlanjutannya. Ya, tindakannya adalah dengan melaksanakan evaluasi mingguan untuk mengukur langkah kemajuan yang sudah dicapai, membuat format umpan balik pemanfaatan teknologi kepada dalam mata pelajaran bahasa Inggris kepada siswa saya nanti, kemudian membuat refleksi dan rencana tindak lanjut, Bapak Ibu. Kemudian atur eksekusinya di langkah terakhir kanvas bagja adalah siapa yang terlibat, bagaimana langkah awalnya, kapan rencana ini akan dimulai, di mana, dan siapa yang mengarahkan atau memantau. Ini karena sekarang sudah di akhir ini ya, di akhir tahun pelajaran. Jadi ini saya eksekusi di awal tahun pelajaran nanti Pak Yasin. Meskipun sekarang sudah memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ya. Kemudian menggunakan teknologi yang bervariasi dalam pembelajaran. Rencana ini akan dilaksanakan pada pembelajaran bahasa Inggris di semua jenjang 7, 8, 9. Kemudian mengajak rekan guru bahasa Inggris yang tergabung dalam MGMPS untuk saling mengobservasi dan dalam pembelajaran masing-masing. Itu Bapak Ibu adalah prakarsa perubahan yang saya buat untuk kelas bahasa Inggris ya. Bapak Ibu siap berkolaborasi ya, terutama untuk bahasa Inggris ya. Siap. Ada saran atau masukan Bapak Ibu untuk prakarsa saya Bapak Ibu? Tetap semangat, jangan patah menyerah. Ya, baik, berarti tinggal melanjutkan ya, semuanya setuju. Kemudian Bapak Ibu saya juga ada komunitas ini ya, komunitas praktisi. Nanti ini masih, oh iya, saya belum menyampaikan ini tadi. Jadi saya membuat prakarsa perubahan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran bahasa Inggris ini juga sebenarnya dalam rangka persiapan smart classroom Pak Heru. Jadi saya ingin menyiapkan itu adalah kelas digital begitu Pak Yasin. Jadi itu yang harus saya siapkan. Jadi teman-teman juga harus menguasai dulu IT-nya. Gitu. Agenda saya punya komunitas smart class ini ya.
terdiri dari beberapa mata pelajaran, guru dari beberapa mata pelajaran. Nanti agenda ke depan, insya Allah pada saat liburan nanti, jadi di awal tahun pembelajaran akan ada PK Digital Camp. Jadi setelah kita melaksanakan 3 hari, kurang lebih ya Bu Saimah ya, untuk MPLS, nanti 2 harinya adalah PK Digital Camp ini. Isinya nanti adalah siswa-siswa dipandu guru dan OSIS MPK itu belajar tentang membuat Google Site, Pak. Jadi sebagai rumah besarnya anak-anak, nanti kalau mengerjakan tugas apa dimasukkan di sana, jadi agar bisa di-show off-kan ke halayak gitu. Saya juga masih belajar itu ya Pak ya. Kemudian nanti juga memanfaatkan Canva. Canva itu kan banyak sekali, kemudian apalagi anak-anak dan guru kan juga punya akun belajar ID yang itu bisa memanfaatkan Canva for free ya. Jadi ya, premium ya. Jadi premium tapi free ya, tapi free. Jadi berbagai elemen yang bisa kita gunakan di dalam Canva itu. Kemudian nanti juga ada mabar ya, main bareng. Saya bukan pemain game, tapi nanti saya akan mencari referensi seperti apa sih mabar itu, ya asiknya seperti apa, saya bayangkan seperti itu. Kemudian nanti juga mungkin di akhir kegiatan kita akan main TikTok bareng begitu ya. Jadi membuat video-video Mbak Mutiara biasanya ya yang ini memandu anak-anak ya bermain TikTok, dan kita nanti bisa unggah di web sekolah. Begitu kira-kira teman-teman. Nah, apa yang saya prakarsa perubahan saya itu tujuan akhirnya itu adalah tujuan pendidikan seperti yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Semoga kita sebagai guru bisa mewujudkan cita-cita besar beliau ini ya, Bapak Ibu. Ini adalah cita-cita besar Ki Hajar Dewantara. Nah, ini semua kalau kita sudah bisa melaksanakan, berarti kita juga sudah bisa membentuk generasi yang berkarakter, profil pelajar Pancasila, berkebinekaan global, bergotong royong kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan berakhlak dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitu kira-kira Bapak Ibu pemaparan yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa sebenarnya Bu Ima dari pemaparannya. Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan terlebih dahulu. Ada beberapa poin sebenarnya yang Bu Ima saya ingin Bu Ima tampilkan kembali di setelah tadi penyampaian visi. Sebelum ke Bagja, ada pertanyaan? Iya. Yang apa inisiatif perubahan? Nah, ini coba ditampilkan. Baik Bapak Ibu, mohon izin juga Pak Heru, terkait dengan Bagjanya sudah dijelaskan. Prakarsa perubahan atau inisiasi dari perubahannya sudah disampaikan oleh Bu Ima secara gamblang. Bapak Ibu, tapi saya akan flashback kembali ke tadi yang awal Bu Ima sempat sampaikan ya. Ada sebuah puisi yang sangat luar biasa. Kalau saya ingin juga berkomentar, tadi yang digambarkan adalah yang bagus-bagus ya. Kalau kita melihat gunung, kita akan melihat Indonesia. Kita melihat fauna, kita lihat Indonesia. Kita melihat apapun di sekitar kita, itu adalah Indonesia. Bapak Ibu, kita juga akan melihat jelasnya. Ini fakta di lapangan jelas. Kalau kita lihat kadang ada anak dengan berkelakuan yang kurang baik di luar sana, dan itu juga Indonesia. Kalau kita lihat anak ugal-ugalan di jalan, Bapak Ibu, itu juga anak Indonesia. Kalau kita melihat ada anak yang lainnya mungkin bersekolah, dia tidak bersekolah, itu juga Indonesia. Jadi ini sebenarnya mengingatkan kita apapun yang harus kita lakukan di sekitar kita, terutama kita sebagai pendidik, mengingatkan kembali bahwasanya itu juga tanggung jawab kita. Berhenti juga berpikir, aduh nanti kan bukan murid kita,
bukan murid sini misalnya. Jadi ini menjadi tanggung jawab kita bersama, minimal mengingatkan. Ada sebuah kejadian teman waktu itu kita jalan bareng ke masjid mau sholat Jumat, kemudian ada anak sih memang sebenarnya mencurigakan dari awal, tapi kita masa bodoh, santai aja lah, kita positif thinking bersama anaknya, tidak apa-apa. Setelah itu jalan sholat, setelah sholat bener Bapak Ibu, ada sebuah kejadian yang di luar dugaan saya dan teman saya. Sandal teman saya hilang. Dan yang lebih mencengangkan lagi, anak yang membawa itu ada masih ya, entah dengan beralasan itu lupa atau dan sebagainya. Nah ini kan karakter Bapak Ibu. Kembali ke karakter. Kita dilema, diingatkan ya kalau itu sandali dia, teman saya. Jangan-jangan dia kebetulan beli yang sama persis. Sandal swallow-nya sama. Sebenarnya bukan sandal swallow, Pak Bu. Jadi itu sandal yang beda. Tetapi di sini yang menjadi titik utamanya adalah minimal komunikasi itu dibangun. Kalau memang ini sebuah karakter dan salah, itu bukan itu bukan urusan kita. Kan bisa saja juga saya sebagai teman masa bodoh, saya ukurin gitu, sandalnya hilang. Tapi ini tentang karakter Bapak Ibu. Kembali lagi, ketika kita melihat sesuatu yang ada di sekitar kita, kita sedang melihat Indonesia dan karakter-karakter remaja di sekitar kita, dan itu adalah karakter remaja Indonesia yang harusnya menjadi PR untuk kita semua. Dan semua orang yang ada di sekitar kita akan imbasnya ke kita juga Bapak Ibu. Meskipun tidak ada hubungannya dengan kita, mungkin yang itu sebatas tetangga, itu sebatas anak-anak murid sini, itu sebatas anak-anak orang-orang yang lewat di sini. Tetapi kita minimal mempunyai sebuah hal, yaitu tindakan hanya mengingatkan. Itu sudah sebuah tindakan dari kita. Nah, kembali lagi, semua yang akan kita lakukan hari ini yang kita bahas adalah untuk Indonesia. Itu mengingatkan kembali agar semangat nasionalis kita kembali lagi, bahwasanya apapun yang kita lakukan adalah untuk kemajuan kita bersama, terutama khususnya negara Indonesia. Bapak Ibu semuanya, dari semua visi dan misi yang sudah dipaparkan tadi sangat luar biasa Bu Ima. Saya menangkapnya keren banget. Tinggal sekarang ada beberapa hal. Visinya sudah, kita akan mendetailkan kembali, mempercerah kembali perjalanan untuk prakarsa perubahan tadi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik tadi ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan acuan kita untuk ke Bagja. Tinggal kita diskusikan satu hal ini. Nanti kita diskusikan bersama-sama setelah ini. Bagaimana inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah. Ini kalau Bapak Ibu ada pertanyaan seperti ini, kira-kira bisa bergantian atau 1-2 orang bisa inisiatif apa perubahannya nanti? Inisiatifnya kan tadi sudah. Kalau Bu Ima dimulai dari kelas bahasa Inggris ya. Nah, untuk Bapak Ibu sendiri sebagai rekan dan juga mungkin Bapak harus sebagai pimpinan di sini, mungkin kembali ke inisiatif perubahan yang sudah dicanangkan tadi, salah satunya dari Bu Ima terkait dengan kegiatan yang ada di kelas. Untuk mencapai visi sekolah, apa kira-kira peranan dari Bapak Ibu semuanya yang ada di kelas? Dan juga sebagai rekan Bu Ima yang akan menjalankan, karena nanti yang jelas bersinggungan langsung adalah MGMPS yang bersinggungan langsung. Untuk Bapak Ibu yang lain, kira-kira ada gambaran dalam bentuk apakah nanti dalam bentuk support apa untuk mencapai inisiatif perubahan untuk mencapai visi yang sudah ditentukan tadi. Visinya sudah sejalan, inline sama prakarsa perubahan yang dicanangkan oleh Bu Ima. Tinggal sekarang apa yang akan kira-kira Bapak Ibu sebagai rekan guru yang ada di sini, Bu Ima, dalam bentuk apa kira-kira? Monggo 1-2. Kalau bisa yang jangan seruput, yang jangan yang seruput. Bu Rida tadi
seruput. PK. Oh, PK. Iya. Mungkin kalau dari saya karena memang karena tadi rangkaian perubahan Bima dalam tentang teknologi mungkin bisa ditularkan ke Iya, tidak biasa megang begini. Mungkin yang bisa dilakukan yang pertama adalah menyebarkan menularkan terkait teknologi tadi yang ada di kelas bahasa Inggris ke teman-teman yang lain, karena bagaimanapun kalau bisa kita jangan pintar sendiri begitu ya. Jadi ditularkan ke yang lain itu mungkin yang pertama. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman yang lain. Mungkin yang kedua adalah hal baik itu bisa kita tularkan, entah itu teknologi, entah itu apa namanya, karena tadi ternyata hasil yang diharapkan dari pembelajaran terkait teknologi ternyata kok diapresiasi oleh anak-anak, artinya bisa bersambut gitu, diterima baik oleh anak-anak. Artinya itu kan juga bisa ditularkan oleh ke teman-teman yang lain bahwa dengan IT pembelajaran terkait teknologi itu mengasihkan loh begitu ya. Mungkin itu Pak. Ya, Baik. Dari Bu Riri, ada lagi mungkin Bapak Ibu. Ini nanti akan menjawab dari apa saja kolaborasi yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah dan tadi untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang sudah dimulai dengan visi sekolah. Biar lebih Seni budaya. Cukup bagus ya prakarsa dari Bu Ina, artinya di sini sudah menggunakan teknologi. Memang teknologi ini juga memang populer sama sekarang ya, menggunakan teknologi. Tentu saja peran saya di sana sama dengan Bu Will. Selain Bu Ina dan tim nanti harus menugaskan kepada kami juga harus mengupgrade diri untuk bisa mengikuti apa yang namanya tadi itu perubahan smart class dan sebagainya. Itu sebagai individu. Nah, kemudian sebagai wali kelas, peran saya di sini juga wali kelas, dan tadi sudah disampaikan Bu Lima bahwa program ini akan dilakukan di semua jenjang kelas. Terus saya sebagai wali kelas akan mendorong anak-anak untuk bisa mengikuti program tim bahasa Inggris ini dengan baik, ya, kemudian motivasi mereka dan sebagainya. Kemudian juga turut serta mungkin yang mendorong siswa. Mendorong orang tua di sini, mendorong orang tua melalui grup orang tua kelas untuk bisa sedapat mungkin memfasilitasi putra putrinya agar bisa mengikuti smart class ini atau itu tadi pelajaran itu tadi dengan fasilitas yang sesuai. Kalaupun tidak, bagaimana caranya orang tua untuk bisa mewujudkan itu dan anaknya tidak tertinggal dari teman-teman yang lain. Mungkin itu yang bisa saya lakukan sebagai individu, sebagai guru di sini maupun sebagai wali kelas. Baik, ya, langsung lengkap ini. Jadi sebagai wali kelas, sebagai guru seni juga, dan sebagai individu nanti, dan juga sebagai wali kelas ini juga berat nanti karena yang bersinggungan langsung dengan wali murid. Jadi nanti kabelnya yang akan ke orang tua, bagaimana penyampaian terkait dengan inisiatif perubahan ini bisa nyambung betul ke wali murid. Karena kita tidak memungkiri semua program yang akan kita laksanakan juga akan bersinggungan dengan wali murid, bukan hanya siswa. Karena apa yang akan siswa lakukan itu akan juga ada impact ke wali murid terkait dengan ya kebutuhannya apa, perlengkapan biasanya kan ada beberapa perlengkapan yang harus dibutuhkan. Tambahan terkait berbeda juga ya, karena orang tua kadang-kadang
identik dengan HP gitu ya, berdekatan erat setipis tisu istilahnya. Jadi ya jangan diingkari itu, gitu. Tapi kita mengarahkan ke hal yang positif. Begitu Pak. Baik, betul sekali Ibu. Jadi nanti ini akan lebih menjelaskan kembali langkah konkret pelaksanaannya. Karena berhubungan dengan teknologi, kita tidak bisa memungkiri di semua lembaga kayaknya punya problem yang hampir sama. Ada bermata dua. Ya betul. Ini menjadi PR banyak lembaga sebenarnya Bu ya, kendala yang terkait dengan penggunaan HP. Tetapi saat ini ibarat penggunaan HP ini ya tadi itu pedang bermata dua. Saatnya tugas kita adalah mengenalkan anak-anak dunia yang sudah betul-betul seperti ini, bagaimana caranya mengendalikan diri, untuk apa, bagaimana, kan mereka itu harus bagaimana. Jadi bukan dilarang 100%. Biasanya kalau anak-anak dilarang itu malah berbuat di belakang layar. Saatnya untuk kita arahkan untuk lebih memanfaatkan ke hal-hal yang lebih positif. Karena ya ibarat api itulah. Api itu kalau dibilang berbahaya ya berbahaya, tapi kenapa sampai sekarang kita pakai gitu ya? Karena kita lihatnya lebih bermanfaat Ibu gitu. Nah ibu-ibu tanpa api juga terus masaknya pakai apa toh? Nah gitu. Jadi ibarat api, wah api itu berbahaya banget loh, bisa bakar rumah loh, bisa bakar segalanya, bisa menghabiskan segalanya. Tetapi kita lihat bukan dari sisi bahayanya. Bahayanya kita sudah tahu, tinggal bagaimana kita menggunakan untuk hal apa. Nah ini sama dengan kita menghadapi era Gen Z sekarang ini mungkin ya sebutannya untuk anak-anak sekarang. Dengan ini inisiatif perubahannya tadi yang berhubungan dengan teknologi nih, nanti jelas akan bersinggungan dengan hal-hal tersebut gitu. Bagaimana kita mengingatkan kepada wali murid bukan mengingatkan saja sih, ya kayak untuk yang wali murid sudah menyadari, alhamdulillah. Untuk yang perlu pemahaman, nah ini perlu tindakan bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan siswa maupun dengan wali murid. Kadang siswanya sih oke-oke aja. Kalau siswanya oke-oke saja, wali muridnya ini ada yang beberapa sudah kate-kate betul dicekeli HP gitu ya. Ada punya di sini. Nah ini jadi tantangan tersendiri Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyampaikan program tersebut nanti Bu Ima, inisiatif perubahannya itu karena berhubungan dengan teknologi dan bersinggungan dengan wali murid, dan beberapa wali murid itu juga tidak juga berdiferensiasi nih. Artinya juga perlu berdiferensiasi kepada wali muridnya juga nanti. Tindakannya bukan hanya ke siswa diferensiasinya, tapi ke wali murid juga. Bagaimana kita menghadapi wali murid yang tadi itu, yang sempat kita risaukan mungkin terkait dengan kegalauannya dengan gadget. Tapi bersinggungan dengan gadget tadi berarti ada untuk pelaksanaan programnya. Iya, mau tidak mau Mas. Ya, tinggal pengendalian ya. Ya gadget HP itu kan yang paling ringan di bawah. Betul. Meskipun ada juga yang pen, yang laptop. Tapi tidak, artinya masih memerdekakan siswa. Intinya untuk perangkatnya kan masih dibebaskan, tidak disesuaikan dengan kemampuan siswanya. Boleh. Yang terpenting adalah komunikasi bersama, kolaborasi bersama. Tadi dari rekan-rekan guru sudah siap untuk memfasilitasi informasi seperti ini, perlu dikembangkan kembali. Dan luar biasa Bapak Ibu, ini dukungan kepada Bu Ima juga terkait dengan inisiatif perubahannya sudah jelas, dan semakin terkuak juga apa tantangan yang kira-kira muncul nanti untuk pelaksanaan inisiatif perubahan tersebut. Di antaranya langkah konkretnya tadi komunikasi dengan wali murid. Terkait ini yang belum saya dengar adalah mungkin bentuk langkah kolaborasi yang dari Bapak Kepala Sekolah, Pak Heru, mungkin bisa sedikit sepatah dua kata terkait dengan inisiatif perubahan yang disampaikan oleh Bu Ima. Oke, terima kasih. Yang pertama tadi dari saya ingin sedikit menyiapkan puisi tadi ya. Asik banget sebenarnya hampir sama dengan apa yang diinginkan di SMP 3 ini. Jadi kalau tadi melihat flora Indonesia, melihat fauna Indonesia gitu ya. Harapan saya nantinya ketika melihat pendidikan itu ya beda. Ya, kemudian terkait tadi untuk perubahan tadi, insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih memanfaatkan komunitas yang ada, baik itu komunitas belajar, pembel
kombel intra maupun kombel antar itu kita manfaatkan sebaik mungkin. Kemudian kita juga coba nanti di sekolah ini kami akan mengembangkan komunitas praktisi, di mana di komunitas praktisi tersebut kami akan di dalamnya itu ada guru, ada orang tua siswa, ada siswa juga, di mana di komunitas praktisi itu memang mereka-mereka yang peduli terhadap bidang yang sama gitu. Misal ya di sini ada pecinta seni gitu. Nah, nanti kami coba akan mendirikan komunitas praktisi pecinta seni yang anggotanya nggak hanya seniman, nggak hanya seniman yang ada di Jember sini, tetapi juga ada wali murid, ada juga guru seperti itu. Ya, kemudian juga kami coba nanti akan memanfaatkan juga dengan program kami, salah satunya untuk yang di visi yang pertama, yaitu di peningkatan impact. Nah, ini kami coba nanti akan bekerjasama dengan beberapa organisasi penggerak yang ada, di mana kami goalnya kami sebenarnya itu goal kedepannya ya, semoga saya nanti mungkin di sini bisa sampai mencapai apa yang saya inginkan. Ya untuk kita itu goal kami kan kami ingin ada ma'had di sekolah sini. Nah, untuk langkah ke sana batu loncatan pertama, insya Allah kami nanti bersama dengan teman-teman guru agama itu saya akan mendirikan apa Pak Nusa? Dinia, ya saya akan mendirikan Dinia dan Madin. Itu juga sudah kita udah komunikasi dengan Kemenak dan dengan organisasi penggeraknya. Kebetulan ada beberapa teman di sini, ada yang tergabung dalam organisasi di NU ya, Nahdlatul Ulama, yang itu insya Allah bisa kita ajak kerjasama, dan insya Allah karena kebetulan saya juga ada organisasi di dalamnya juga, sehingga organisasi penggerak yang ada ini kita manfaatkan. Jadi semua yang bisa membantu PEGA ini untuk lebih menyala gitu ya, akan kita manfaatkan sebaik mungkin, karena itu ada bagian aset yang kita miliki. Terima kasih Pak Yasin. Baik, terima kasih luar biasa ini dukungannya dari Bapak Kepala Sekolah Pak Heru ini. Kolaborasinya yang jelas ternyata tidak hanya dari program-program yang sudah di inisiatif perubahan dari yang Bu Ima tadi juga, ternyata masih banyak ya, dan dukungannya sangat luar biasa, langsung dikonekkan dengan banyak pihak. Jadi tidak ada keraguan, ketakutan kalau di sini Bapak Kepala Sekolah jelas mensupport secara penuh. Kalau butuh nanti koneksi dengan di luar, wah ini banyak sekali. Terutama siap untuk menggerakkan banyak komunitas-komunitas praktisi yang siap untuk mensupport kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak usah takut untuk membuat inisiatif-inisiatif perubahan baru di sini, karena sangat-sangat welcome Bapak Kepala Sekolah. Mungkin itu luar biasa Bapak Ibu semuanya. Forum diskusi ini sangat-sangat hidup dan banyak umpan balik dari Bapak Ibu yang sangat membangun, dan harapannya Bapak Ibu ke depan ini betul-betul menginisiasi minimal memberikan gambaran awal Bapak Ibu untuk membuat perubahan-perubahan untuk SMPN Negeri 3 Jember ke depan yang lebih baik lagi dan lebih berkembang lagi. Kalau kata Bapak Kepala Sekolah, lebih menyala dan PEGA apa tadi Bu? Istimewa. Nah ini yang luar biasa buat kita. Tepuk tangan buat kita semuanya. Sepertinya untuk sesi diskusi harus kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri ada beberapa kesimpulan, dan mungkin ini ada beberapa harus saya bacakan terlebih dahulu sebagai penguat inisiatif perubahan pada hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti terkait dengan kegiatan hari ini diskusi, insya Allah kalau kayaknya melihat Bapak Ibu semuanya inisiatif itu masih banyak yang dipendam. Saya melihat, saya juga ingin mengutarakan ini. Sabar Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melanjutkan kembali di forum internal, dan monggo dibahas lebih lanjut ini di forum internal untuk di lembaga SMPN Negeri 3 Jember. Sepertinya ada banyak hal yang Bapak Ibu ingin utarakan
dilaksanakan demi terciptanya inisiatif-inisiatif perubahan yang sangat-sangat luar biasa di Mega ini. Dan mungkin itu saja. Jadi Bapak Ibu bisa nanti melanjutkan di luar kegiatan. Untuk terakhir kalinya, Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam proses pendidikan CGP mungkin hari ini masih dalam bentuk tugas ya. Ini tugas yang Bu Ima harus selesaikan dalam kegiatan belajar di pendidikan guru penggerak angkatan 8. Namun diharapkan menjadi dasar pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid nanti ke depannya. Diskusi hari ini merupakan bagian, hanya bagian saja. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lebih bahas lebih dalam kembali nanti di forum yang lebih besar, yang lebih internal lagi nanti, agar terlaksananya apa yang sudah digadang-gadang, apa yang sudah divisikan, dan apa yang sudah diinisiatif perubahan, apa yang sudah direncanakan bisa tercapai. Harapannya ke sana Bapak Ibu, tetapi kunci utama dari itu semuanya adalah kolaborasi. Visi sudah ditentukan, tujuan arah dari rombongan kendaraan kita ini, katakanlah kalau kita mau naik bis, penumpang, sopir, dan kernet sudah bersiap untuk menuju ke visi tersebut. Tinggal satu Bapak Ibu, kerjasama satu sama lain, kolaborasi bersama-sama, mengingatkan bersama-sama dalam rombongan yang sama bagaimana kendaraan ini mencapai tujuan visi yang istimewa. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk forum hari ini. Tepat sudah 110 menit, 2 jam kurang 10 menit. Sebelum menutup acara, kami sampaikan terima kasih banyak, terutama kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Heru, kemudian Bapak Fidi juga sebagai BPGP hari ini. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Jember. Sehat selalu, sukses selalu, dan sesuai visi yang diharapkan bisa tercapai. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.